Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian buku Quantum Ikhlas karya Bapak R.P. Sentanu, buku yang ditulis di tahun 2007 dan sempat alhamdulillah menjadi mega bestseller nasional. Kali ini pada bab 2, yaitu manusia seharusnya ciptaan yang sempurna. Pada bagian 3 saya membahas beberapa subbab, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dengan subchapter yakni superkomputer hebat. Superkomputer hebat bernama Anda, kita semuanya, superkomputer hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Superkomputer hebat bernama Anda. Bahwa kita manusia ini menurut Robert Galvin, yaitu chairman Motorola pada saat itu, menyampaikan kita ini manusia adalah produk high-tech yang tercanggih. Karena semua teknologi tercanggih yang ada saat ini ciptaan manusia. Berarti kita tentu jauh lebih canggih dari semua ciptaan manusia yang ada saat ini, bahkan sampai kapanpun. Alhamdulillah. Dan pemberdayaan fitrah kita sebagai manusia, sebagaimana kita bahas di video sebelumnya tentang fitrah kita sebagai manusia, sebagai makhluk, atau di sini Pak R.P. Sentanu menamakan sebagai teknologi atau ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Bahkan insya Allah kalau kita bertakwa kepada Tuhan, bahkan kita tingkatannya lebih tinggi bahkan dari malaikat yang diciptakan dari cahaya. Manusia menurut Pak R.P. Sentanu ini dianalogikan sebagai sebuah komputer, tapi dilengkapi dengan kata hayati atau komputer hidup, bukan komputer mesin, bukan komputer alat. Nah, ini analogi dari Pak Nunu di bawah ini, bahwa komputer hayati atau kita sebagai manusia ini, kita punya perangkat-perangkat yang ada di komputer ya. Ini kan namanya analogi, tentu tidak semuanya bisa mewakili, tapi paling tidak fungsi dari analogi itu untuk memudahkan pemahaman. Tentu ada keterbatasannya, tetapi kita ambil saja manfaatnya untuk kita lebih mengenali diri kita sendiri dengan analogi komputer ini ya. Bahwa sebagaimana komputer, kita juga punya hardware. Nah, menurut Pak R.P. Sentanu, hardware komputer ini kalau kita di manusia adalah brain, otak kita. Sedangkan software, kalau di komputer software, nah di dalam diri kita adalah pikiran dan perasaan kita. Kemudian operating systemnya atau OS-nya adalah hati nurani, ya, yang berada melekat di jantung kita. Itu adalah operating system yang menjalankan seluruh operasi di dalam diri kita. Kemudian hard disk atau penyimpanannya adalah ini tempat penyimpanan di pikiran bawah sadar ataupun nir sadar yang ada di seluruh sel tubuh kita. Kemudian keyboard atau inputnya, input yang masuk ke komputer ya. Kalau komputer untuk inputnya kan dari mouse, dari keyboard. Tapi kalau pada komputer hayati, yaitu kita manusia, input yang masuk ke diri kita tentu melalui 5 indera: penglihatan, pendengaran, pengecapan, pembawaan, dan perapaan. Kemudian monitornya kalau di komputer ya monitor layar. Tapi kalau di komputer hayati, monitornya adalah layar kehidupan kita yang bisa kita akses melalui panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bawa, apa yang kita kecap, apa yang kita raba, dan apa yang kita alami secara keseluruhan. Jadi input dan outputnya sama. Apa yang masuk ke diri kita akan tertampil dalam layar kehidupan kita. Ini beberapa analogi antara komputer mesin dengan komputer hayati atau kita sebagai manusia. Kemudian apa pemaknaannya? Ini ada beberapa pemaknaan dari konsekuensi bahwa ada analogi bahwa kita ini ibarat komputer, yakni kita punya beberapa masalah teknis operasional yang ada di komputer hayati atau diri kita. Ada 4 masalah yang diungkapkan di sini. Masalah yang pertama, ini sebagaimana komputer mesin, kalau dipakai terus-menerus tentu akan panas. Artinya perlu istirahat, ya, perlu diistirahatkan. Kemudian juga rentan terhadap virus, ya. Virus
nanti dalam komputer hayati disebutkan adalah program-program pikiran yang membatasi pikiran-pikiran yang negatif dan seterusnya. Nanti insya Allah kita bahas. Karena itu baik komputer mesin maupun komputer hayati, yaitu diri kita, perlu yang namanya antivirus, agama, ya, keimanan dan ketakwaan, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang solih, ya, kemudian kita melakukan amal-amalan kebajikan sebagai benteng antivirus agar kita terjaga dari pengaruh-pengaruh yang negatif. Kemudian hardware, yakni tadi di komputer hayati disebutkan hardware adalah otak, itu perlu untuk terus di-upgrade, ya, misalkan dengan berlatih meditasi, berlatih pikir, kontemplasi, dan juga memberikan asupan-asupan gizi yang baik, ya, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Kemudian software, tadi apa? Pikiran dan perasaan kita juga perlu diupdate terus secara berkala. Pikiran kita perlu dikembangkan sesuai dengan zaman. Ini kalau bahasanya Pak Adi W. Gunawan, salah satu penulis buku yang terkenal juga di Indonesia, bahwa kita perlu berpikir secara kekinian gitu. Kalau di bahasa Neuro Linguistic Programming, insya Allah di kajian buku selanjutnya kita bahas tentang Neuro Linguistic Programming, bahwa peta kita, ya, atau internal map kita perlu terus-menerus diupdate agar seiring dengan perkembangan zaman supaya kita senantiasa insya Allah efektif dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana komputer mesin, komputer hayati juga perlu maintenance, perlu perawatan dukungan, perlu pembersihan disk clean up, perlu empty rubbish bin, perlu dibersihkan, ya, ditata, difragment, perlu penataan dan seterusnya. Kemudian masalah yang kedua, bahwa tidak ada buku manual bawaan. Artinya kalau komputer mesin atau kita beli alat elektronik biasanya sekaligus paket sama buku manual bawaan, ya. Tentu kita tidak mendapatkan itu ketika lahir di dunia, tapi tentu saja kita punya kitab suci, ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup, bagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, terhadap Tuhan, terhadap alam semesta dan seterusnya. Ada buku panduan tentunya. Kemudian buku Quantum Ikhlas dan buku-buku lain tentu merupakan ikhtiar, ya, upaya untuk kontribusi terhadap bagaimana sih cara memanfaatkan potensi diri dan menjalani kehidupan ini. Tentu kita sebagai umat Islam meyakini bahwa buku manual dan panduan pedoman yang utama, ya, induk adalah kitab suci Al-Quran dan juga penjelasan dari Nabi, baik melalui ucapan, perilaku beliau maupun persetujuan beliau yang kita sebut sebagai hadis. Kemudian masalah yang ketiga adalah posisi operator dikatakan sulit. Mengapa? Karena seperti komputer mesin, ini antara mesin komputernya dengan operatornya terpisah. Tetapi kalau komputer hayati, ini menyatu dengan mesinnya. Kita tentu bukanlah tubuh kita. Kita bukanlah pikiran kita. Karena itu kita bisa mengatakan ini tubuhku, tapi aku bukan tubuh. Ini tanganku, tapi aku bukan tangan. Ini pikiranku, aku bukan pikiran. Ini perasaanku, tapi aku bukan perasaan. Nah, artinya kita sang aku, ya, kesadaran ini, ya, jadi sosok yang diri Anda yang sedang mendengarkan dan melihat ini, itulah yang menjadi operator, ya, bagi seluruh instrumen yang ada di diri Anda, mulai dari tubuh fisik Anda, kemudian pikiran Anda, perasaan Anda, keyakinan Anda, dan seterusnya. Ini cukup menantang karena posisi kita bersatu dengan komputer hayati, ya, berbeda sekali lagi dengan komputer mesin yang terpisah. Kemudian masalah yang keempat, apabila tidak terkoneksi dengan hati, ya, dengan perasaan, dengan sumber perasaan, maka seperti robot jadinya. Ya, seperti mesin, ya, dingin gitu, ya. Jadi seperti robot gitu, seperti tidak ada ruhnya, nggak ada nyawanya. Kemudian, nah, sekarang saran-saran praktisnya untuk melakukan maintenance dan juga perbaikan terhadap komputer head, yaitu diri kita. Satu, kita melakukan identifikasi error, ya, katakanlah identifikasi masalah atau situasi. Dengan cara apa? Ya sudah, kita secara jujur memperhatikan saja bagaimana kualitas hidup kita secara keseluruhan di semua aspek kehidupan kita, mulai dari bagaimana kualitas kesehatan kita, bagaimana kualitas relasi kita dengan orang-orang terdekat di sekitar kita, dengan teman, dengan rekan, dengan tetangga, dengan masyarakat, dan seterusnya.
bagaimana kondisi finansial keuangan kita, keluarga inti kita, bagaimana tentang dengan karir kita, dan seterusnya tadi kita sebutkan tadi di layar monitor, di outputnya, di layar monitor kehidupan kita, yang tentu bisa kita akses lewat panca indera kita. Ya sudah, kira-kira ada yang nggak beres nggak? Kita lihat aja dari seluruh aspek hidup kita. Oke, yang kedua adalah ketika kita sudah bisa mengenali dan mengidentifikasi error tadi, adanya mungkin hal yang perlu diperbaiki, ya sudah, kita akui dong bahwa ada yang mungkin tidak atau kurang sesuai, kurang selaras, kurang tepat, atau bahasanya kurang beres lah dengan komputer hayati kita. Yaitu dibuktikan dengan adanya output yang tadi mungkin bermasalah atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian apa kita lakukan? Kalau gitu, tindakan-tindakan perbaikan yang bisa kita lakukan, atau kita minta bantuan konsultasi kepada ahlinya, gitu ya. Sehingga ketika kita melihat, katakanlah kalau di komputer mesin, ketika hasil cetakan di printer itu hasilnya kurang sesuai dengan yang kita inginkan, tentu kita tidak menyalahkan hasil cetakan printernya, juga nggak menyalahkan printernya, tapi kita cek inputnya apa yang ada di komputer itu. Ya, kemudian kalau misalkan di komputer kita, di monitor tertampil tampilan yang kurang sesuai, maka ya kita perlu mengecek input apa yang sudah kita masukkan. Sama dengan itu, kalau kita melihat melalui layar kehidupan kita, apa yang kira-kira kurang beres, ya kurang sempurna, kurang yang seperti yang kita harapkan, maka kita tidak menyalahkan outputnya itu, tapi kita memeriksa ya diri kita sendiri. Kita ingat bahwa Tuhan tidak akan mengubah keadaan kita kalau kita tidak mengubah keadaan yang ada di dalam diri kita. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan mengubah, insya Allah, tentu dengan kehendaknya Allah sendiri, apabila kita juga melakukan upaya perbaikan terhadap diri kita sendiri, khususnya pikiran dan perasaan kita, kemudian amal-amal kita, dan seterusnya. Kemudian di subchapter berikutnya ini sudah bicara mengenai solusi, ya, ketika tadi dianalogikan bahwa diri kita, tubuh kita ibarat komputer hayati. So, untuk melakukan maintenance dan seterusnya, ketika ada yang perlu diperbaiki, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Pak Nunu menyampaikan bahwa ada loh satu tombol ikhlas, namanya satu tombol yang namanya ikhlas untuk semua kebutuhan dan keperluan kita. Nah, tentu pertanyaannya adalah, oke, sekarang kalau saya sudah berhasil mengenali nih, sudah berhasil mengidentifikasi ada yang kurang beres misalkan dengan layar kehidupan saya, layar monitor kehidupan saya. So, bagaimana cara saya melakukan servis, ya, perbaikan terhadap diri saya sendiri, terhadap komputer hayati ini? Oke, nanti kita bahas, ya, ada di bagian selanjutnya. Kemudian Pak Nunu mencermati bahwa proses pendidikan kita, utamanya di bangku sekolah pada saat itu, ya, dan juga mungkin tidak di semua sekolah, ya, adalah atau mungkin kebanyakan, ya, bahwa kita selama bertahun-tahun sekolah kita belum mungkin diajari hal-hal yang mendasar semacam ini, bagaimana cara melakukan perbaikan komputer hayati diri ini. Ya, ini menyoroti, saya memahaminya, ini menyoroti pendidikan yang terlalu berorientasi pada pengetahuan, pada hafalan, pada mengejar nilai, tetapi belum mengajarkan tentang karakter, belum mengajarkan tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak hanya mengetahui, menghafal, tapi benar-benar menjadi, ya, learning for being, ya, untuk menjadi, tidak hanya knowing tapi hingga ke tingkat being, ya. Mudah-mudahan proses pendidikan kita tentu dari saat ke saat ini dan seterusnya menjadi lebih baik, dan anak cucu keturunan kita insya Allah mendapatkan bekal-bekal yang bisa betul-betul mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita terkait hal ini tidak menunggu, tapi kita juga perlu melakukan upaya-upaya itu minimal di lingkungan keluarga kita, dan kita juga bisa melakukan komunikasi dengan pihak sekolah agar materi-materi yang lebih kontekstual, aplikatif sesuai dengan kebutuhan Ananda peserta didik ini bisa dibekali di sekolah. Jadi sambung, sinkron, matching antara pendidikan di keluarga dan pendidikan di sekolah saling bersinergi. Kemudian Pak Nunu menyampaikan bahwa Tuhan telah melengkapi komputer hayati, yaitu diri kita, dengan ini namanya self-maintenance system, sistem untuk melakukan perbaikan diri yang bisa melakukan semua yang kita butuhkan
baik itu perbaikan, upgrading, updating, dan seterusnya secara mandiri dan otomatis. Nah, gimana caranya? Nah, ini untuk mengaktifkan self maintenance system komputer hayati diri kita hanya perlu tahu tombol apa sih yang perlu kita tekan, ya, dan bagaimana cara menekannya, bagaimana cara melakukannya. Tentu tidak menekan tubuh kita, tetapi ini adalah analogi. Tapi apa yang bisa kita lakukan, yang ibaratnya adalah menekan satu tombol yang bisa mengaktifkan self maintenance system, bisa melakukan perbaikan seluruh diri kita, memperbaiki mungkin kerusakan atau kekurang optimalan kinerja, juga membersihkan virusnya kalaupun ada, dan seterusnya. Oke, subchapter berikutnya. Nah, tadi kalau diibaratkan komputer ya, tentu ada tuh virus, yaitu program-program yang mengganggu, ya, program-program yang bisa mengganggu kinerja komputer, sebagaimana virus di komputer mesin, ya, yang sangat mengganggu, bahkan bisa membuat komputer hang, data hilang, bisa rusak, dan seterusnya. Juga ada virus di komputer diri kita dalam bentuk keyakinan-keyakinan yang negatif, saya memahaminya, berupa pandangan-pandangan, persepsi, paradigma yang mungkin sesat ataupun destruktif, ya, membatasi diri, dan seterusnya, dan itu perlu kita respon. Nah, ini beberapa jenis virus komputer hayati menurut Pak Herbe Sentanu. Misalnya ini gosip atau cerita-cerita miring, tentu kita jauhi, kita hindari, nggak ada gunanya buat kita. Kalau kita menggosipkan orang, membicarakan keburukan orang, kita perlu ingat bahwa kebaikan kita akan ditukar dengan dosanya orang yang kita sedang bicarakan. Jadi sudah pahala atau kebaikan kita itu berkurang, kemudian diganti dengan dosa ya, dengan dosanya orang lain itu. Dan analoginya adalah ibaratnya di Al-Quran Tuhan menyampaikan bahwa ketika kita membicarakan keburukan orang lain, itu seperti kita memakan bangkai, ya, karena posisi orang yang dibicarakan ya seperti mayat, ya, tidak bisa membela diri, dan seterusnya. Tentu ini adalah jenis virus yang sangat perlu untuk kita waspadai dan mudah-mudahan bisa kita hindari. Kemudian berita-berita kekerasan, berita-berita yang membuat pikiran perasaan kita juga sangat tidak nyaman. Pornografi, ya, tentu ini juga virus, ya, bagi pikiran kita, mengganggu ketentraman dan kedamaian diri kita, ya. Kemudian lagu-lagu yang berlirik negatif atau provokatif juga sangat mengganggu kedamaian dan ketentraman, ketenangan pikiran dan hati kita. Ini juga makanan minuman yang haram, ya, yang nggak halal, narkoba dan seterusnya dan sebagainya. Ya, indikatornya adalah ketika perasaan kita nggak nyaman, nggak enak, berarti hampir bisa dipastikan kita sedang mengonsumsi suatu asupan yang negatif, ya, kita kemasukan virus tuh, ya, di komputer mental kita. Dampaknya apa? Dampak saat diri kita, ya, sebagai komputer hayati ini terkena virus, kita akan banyak punya pikiran-pikiran yang enggak, ya, pikiran-pikiran yang negatif, pesimistis, paranoid, ya, apalagi hiperbolis, ya, terlalu melebih-lebihkan, punya prasangka-prasangka buruk, ya, perbuatan-perbuatan melakukan hal yang negatif, bahkan destruktif atau merusak. Ya, jadi kita sangat perlu hati-hati dan kita mengakui kalau kita terjangkit, ya, virus ini, virus komputer hayati, dan itu akan sangat kelihatan dari kualitas hidup kita. Itu tadi di bermacam aspek hidup kita. Bagaimana kualitas finansial kita, karir kita, relasi kita, keluarga kita, kesehatan tubuh kita. Apabila ada penurunan atau kekurang maksimalan, ya, di aspek-aspek hidup kita, bahkan di keseluruhan, kita perlu mengakui bahwa there is something to be perlu diperbaiki. Ada hal yang perlu kita respon, ya, terkait hal tersebut, ya. Kita perlu secara jujur mengakui hal itu. Oke, kesalahan pemrograman pada diri kita ini perlu kita respon. Program-program yang salah atau keliru itu pada komputer hayati ini perlu kita ambil tindakan yang tepat. Nah, program-program yang keliru ini adalah keyakinan-keyakinan yang negatif, citra diri yang rendah, dan seterusnya. Ini saya tuliskan bahwa program-program komputer hayati adalah keyakinan-keyakinan atau belief. Ini
yang program-program yang negatif, ya program-program yang merusak, itu adalah virus, itu berupa keyakinan-keyakinan yang membatasi diri, keyakinan negatif yang membuat harga diri kita rendah, yang membuat kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri, membuat kita nggak pede, ya takut melangkah, pesimistis, gampang putus asa, kemudian berprasangka, berpikiran negatif pada orang lain, dan seterusnya. Karena itu kita perlu mereprogram ya komputer hayati kita, yaitu diri kita sendiri, saat kita mengakui dengan jujur bahwa ada hal yang perlu kita lakukan ya terhadap diri kita sendiri. Caranya bagaimana, insya Allah kita akan bahas di video berikutnya, di video selanjutnya. Kita perlu melakukan reprogram ya pikiran atau komputer hayati kita. Nah, beberapa saran praktis dari Pak Edwin Tanu ini, kita kalau memang serius pengen berubah, ya kata Pak Nunu, lakukan diet asupan-asupan yang negatif, diet suara dan berita selama 3 bulan, terutama dari media-media, mungkin dari YouTube, dari TikTok atau dari IG atau dari manapun yang negatif, sebaiknya tidak dikonsumsi. Ya, ini minimalkan atau hentikan sama sekali ya kegiatan mata dan telinga dari asupan topik-topik negatif dari media apapun ya. Ini kalau memang kita pengen serius, ingin memasuki suatu kondisi yang tenang, tentram, damai, bahagia, ya lakukan 3 bulan ya, insya Allah kita akan merasakan itu. Kayak saya sendiri, ada kebiasaan saya di hari-hari tertentu full untuk saya matikan ponsel ya. Saya lebih banyak memilih untuk dengan keluarga, olahraga, baca buku, menulis, dan seterusnya. Paling tidak minimal di hari Sabtu siang sampai dengan Ahad malam atau bahkan Senin pagi, itu ponsel saya dalam kondisi off. Untuk orang-orang tertentu yang sangat butuh menghubungi saya minta untuk menghubungi istri, karena kalau istri ponselnya masih nyala. Kalau saya sendiri ponsel saya matikan, tapi kami punya kesepakatan di waktu-waktu tertentu, di meja makan, di kendaraan, ponsel kami matikan atau tidak digunakan, lebih banyak digunakan untuk berinteraksi secara langsung. Mungkin Anda juga bisa mencoba, Anda kurangi, atau Anda punya hari gadget free day ya, tidak hanya car free day tapi gadget free day, di mana kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk beraktivitas fisik, apakah itu berolahraga, jalan-jalan, lari, latihan otot, atau mungkin membaca, atau bersilaturahim kepada teman, keluarga, tetangga, atau berwisata dengan keluarga, tentu yang tidak perlu mengeluarkan banyak biaya tetapi berkesan ya, bermakna gitu ya. Kemudian ya sarannya dari Pak Nunu berikutnya adalah perbanyak asupan gelombang otak alfa dan theta, maksudnya kondisi tenang tentram ya, guna lebih banyak mengakses kedamaian dan ketentraman hati. Nah, ini salah satunya bisa dimanfaatkan adalah audio bawaan dari buku Quantum Ikhlas ini. Ini adalah cover edisi pertama. By the way, buku Quantum Ikhlas saya punya 3 di rumah. Ya, saya punya 3 buku di rumah, bahkan 4 dengan miliknya istri saya. Ini edisi pertama di tahun 2007. Di situ ada CD audio bawaan, tapi di YouTube-nya Pak Edwin Tanu juga ada. Anda bisa menggunakan ini sebagai salah satu instrumen untuk membantu kita mengakses kondisi tenang tentram. Jadi saya lebih senang menyebutnya seperti relaksasi bagi mental kita ya. Setiap nada yang saya dengarkan tentu dengan volume yang disesuaikan, Anda sesuaikan sendiri, itu saya nikmati, saya hati, dan itu membuat saya mungkin di 5 atau 10 menit ya mulai betul-betul serasa menyatu ya, serasa bisa masuk ke kondisi alfa theta, dan itu sangat menenteramkan. Nah, Anda juga bisa mencoba dengan cara Anda sendiri. Yang jelas adalah indikatornya pikiran dan perasaan Anda menjadi tenang dan tentram. Anda bisa melakukannya mungkin dengan berjalan-jalan, bersepeda, dan lain sebagainya. Dan untuk mengakses gelombang alfa theta tidak hanya melalui pendengaran, bisa melalui penglihatan. Misalkan di area yang hijau-hijau, di lapangan atau di hutan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa meraih kehidupan yang tenang sekaligus produktif. Tadi ketika kita bisa
menemukan tombol untuk melakukan self maintenance system tadi, yaitu tombol otak ikhlas atau tombol ikhlas. Ya, berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Hidupnya tenang tapi juga produktif, bukan tenang kemudian malas-malasan yang nggak produktif. Sebaliknya juga tidak sibuk produktif ya, tetapi seperti melupakan keseimbangan, ini seperti kendaraan yang ditekan ini pedal gasnya tapi hanya di persneling satu, tentu akan bergerak tapi mesinnya gereng gitu, mesinnya akan panas lama-lama. Yang kita harapkan hidup yang seimbang, hidup tenang tapi juga produktif sekaligus, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.